Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Sword of Coming episode 106. Jika kalian penasaran, yuk mari kita masuk ke alur ceritanya. Cheng Seng memberitahu mereka bahwa tidak ada jam malam di kota Lilin Merah. Ada juga pasar jalanan di sisi barat kota, dan meskipun kecil, pasar itu tetap menyediakan semua yang dibutuhkan. Semua jenis barang dan pernak-pernik dapat ditemukan di sana. Setelah mengetahui bahwa Chen Pingan dan yang lainnya perlu membeli kebutuhan untuk perjalanan mereka ke akademi, Cheng Seng menawarkan diri untuk menjadi pemandu mereka dan mengajak mereka berkeliling. Dia berkata bahwa ini akan menghemat banyak masalah. Paling tidak, para pedagang tidak akan berani menaikkan harga mereka ke tingkat yang sangat tinggi. Chen Pingan menoleh ke arah Aliang yang pernah ke sana sekali, dan lelaki bertopi bambu itu mengangguk. Ia berkata bahwa ia hanya mengenal daerah sekitar dua tepi sungai itu, dan bahwa ia belum pernah ke pasar jalanan ini sebelumnya. Cheng Seng memandang Aliang, dan kedua pria berpengalaman itu saling berbagi senyuman penuh pengertian. Ada sekitar 100 perahu hias di Fu Inlet, dan semuanya memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Setiap malam, perahu-perahu itu akan mendayung keluar dari teluk dan menyusuri sungai serta memasuki kota Red Candle. Setelah berkeliling kota, perahu-perahu hias itu akan kembali ke Fu Inlet. Selama waktu itu, para pria akan terus menaiki perahu hias itu untuk membeli anggur dan wanita. Meskipun para pramugari dan pelacur di kota Lilin Merah semuanya adalah warga negara rendahan dari Kekaisaran Li Agung, para pramugari tersebut dikelola langsung oleh kantor musik Kekaisaran Ibu Kota. Catatan, selama beberapa dinasti Tiongkok, kantor musik kekaisaran juga mengelola rumah bordil kelas atas untuk pejabat kekaisaran. Bahkan, para hakim daerah setempat tidak memiliki hak untuk menaikkan status para pramugari ini dan mengangkat mereka menjadi warga negara biasa. Oleh karena itu, ada desas-desus yang tersebar luas di kota Lilin Merah bahwa nenek moyang para wanita ini dulunya adalah anggota keluarga kekaisaran dan pejabat berjasa dari negara air ilahi. Mengikuti arahan pejabat setempat Cheng Seng, Chen Pingan dan yang lainnya menuju pasar yang terletak di sisi barat kota. Semakin jauh ke arah barat mereka berjalan, semakin ramai dan riuh suasananya. Setelah mengetahui bahwa ada kota-kota dan stasiun pemancar di sepanjang bentangan sungai sepanjang 100 km ke arah selatan, Chen Pingan mengurungkan niatnya untuk membeli semua perbekalan di sana. Ia tidak menimbun beras atau daging olahan atau makanan lainnya secara berlebihan. Akan tetapi, ia tetap membeli banyak bahan obat dan salep dari apotek yang mereka lewati. Ini untuk mengobati masuk angin, sengatan panas, luka gores, dan masalah kecil lainnya. Baru ketika tiba saatnya membayar, Chen Pingan akhirnya menyadari perbedaan antara kampung halamannya dan kota Lilin Merah. Ternyata, satu tael perak utuh adalah barang yang sangat langka. Karena itu, Chen Pingan memutuskan untuk menukar dua tael perak berpola salju itu dengan koin tembaga yang umum digunakan di Kekaisaran Li Agung, batangan cemerlang surgawi. Karena tael peraknya berkualitas unggul, premi yang dibayarkan kepadanya saja mencapai 200 koin tembaga. Hal ini membuat Chen Pingan merasa sangat berterima kasih kepada Ruan Xiu. Karena deputi stasiun relay bersama mereka, perjalanan mereka ke pasar berjalan sangat lancar. Seseorang benar-benar tidak dapat memperlakukan seorang pejabat informal seolah-olah mereka bukan pejabat. Ini khususnya terjadi karena Cheng Seng adalah seseorang yang sering berinteraksi dengan pejabat yang bepergian dan pengusaha berpengaruh. Di mata rakyat jelata di kota kecil, orang seperti itu secara alami adalah makhluk yang perkasa dan maha kuasa. Oleh karena itu, para pemilik toko yang ditemui Chen Pingan dan yang lainnya semuanya dengan hormat dan sopan menyebutnya sebagai Tuan Cheng. Seolah-olah mereka ingin memperlakukannya sebagai seorang bodhisattva. Li Huai sangat pendiam sepanjang waktu, dan dia hanya berani bersembunyi di belakang punggung Aliang dan sesekali menjulurkan kepalanya dari waktu ke waktu. Aliang menggodanya dan memanggilnya pengecut yang hanya berani bertindak agresif di rumah. Li Huai baru saja akan berteriak dan berdebat dengan Aliang untuk beberapa saat, tetapi ketika dia melihat tatapan ingin tahu dari orang-orang yang lewat, dia segera menundukkan kepalanya dan mengikuti di belakang Aliang dengan sikap lesu. Aliang sangat terhibur dengan ini, dan dia sesekali memukul kepala Li Huai. Anak laki-laki kecil itu marah, tetapi dia tidak berani meledak dalam kemarahan. Ini sangat menyesakan. Sementara itu, Lin Soyi terus bersikap acuh tak acuh. Karena hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan dirinya,
tentu saja dia tidak akan mencampuri urusannya tanpa alasan. Dia mungkin akan tetap bersikap sama bahkan saat dia pergi ke ibu kota di masa mendatang. Hanya Li Baoping yang berjalan dengan kepala tegak dan dada membusung sembari membawa rak buku bambu hijaunya. Seolah-olah dia ingin menarik orang yang lewat dan memamerkan rak bukunya kepada mereka, memberitahu mereka bahwa rak buku itu dibuat sendiri oleh pamannya yang masih muda. Pasar jalanan itu terdiri dari dua jalan utama yang membentang dari utara ke selatan, dan setelah berjalan-jalan di Mountain Viewing Street, Chen Pingan dan yang lainnya berjalan ke sebuah gang dan menuju ke River Viewing Street yang sejajar. Namun, ketika mereka melewati sebuah toko buku yang sepi di gang itu, Chen Pingan berhenti meskipun Cheng Seng terus berjalan maju. Dia memberitahu Cheng Seng sebelum menoleh ke Li Baoping dan dua anak lainnya dan berkata sambil tersenyum, "Kalian bertiga boleh membeli buku masing-masing. Tidak masalah seberapa mahalnya, yang penting aku mampu membelinya." Toko buku itu sangat kecil, lebarnya hanya 6 meter. Setelah masuk, mereka melihat hanya ada dua rak tinggi di kedua sisi toko. Di ujung lain toko, duduk seorang pria muda mengenakan changshan hitam. Catatan, changshan secara harfiah berarti lengan panjang. Ini adalah jubah panjang, dan merupakan modifikasi dari Hanfu. Kakinya disilangkan, dan dia beristirahat dengan mata tertutup. Ada juga kipas lipat di tangannya, dan dia dengan lembut mengetuknya ke telapak tangannya sambil bersenandung. Pemilik toko muda ini memiliki penampilan yang tampan namun feminin. Namun, dia tidak berbau seperti tembaga seperti pedagang dan pemilik toko lain yang pernah mereka temui sebelumnya. Zulu langsung terkesiap saat melihatnya. Dia kemungkinan besar tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang begitu sopan dan luar biasa di pasar jalanan kota kecil. Meskipun penguasa gunung-gunung Mejago telah kembali ke wujudnya sebagai dewa gunung setelah melepaskan diri dari belenggunya, berubah dari seorang lelaki tua bertubuh pendek menjadi seorang pemuda jangkung dan tampan, kesan Zulu terhadapnya masih didominasi oleh penampilannya yang awalnya acak-acakan dan menyedihkan. Sementara itu, kesan pertamanya terhadap pemilik toko muda ini adalah kebalikannya. Bahkan Suhe pun tercengang dan bingung. Mungkinkah orang ini berasal dari klan atau sekte yang sedang merosot? Lagi pula, dia tampak tidak kalah dengan dua tuan muda klan Li. Pemuda itu tidak membuka matanya, dan dia memberitahu mereka dengan suara malas, "Tidak diperbolehkan menawar buku-buku di toko saya. Apakah kalian mendapat manfaat dari buku-buku itu atau tidak? Itu semua tergantung pada kemampuan pengamatan kalian sendiri." Toko buku ini cukup terkenal di kota Lilin Merah, Cheng Seng menjelaskan kepada Zuhe. "Para sarjana yang melewati kota kami sering suka mengunjungi toko ini. Namun, pemilik toko itu cukup eksentrik, dan ia menjual buku-bukunya dengan harga jauh lebih tinggi dari harga pasar. Ia juga berani langsung mengusir orang-orang dari tokonya. Ia orang yang acuh tak acuh dan tidak peduli dengan status pelanggannya." Suatu ketika, seorang pejabat Kementerian Pendapatan bepergian secara rahasia, dan dia memilih untuk tinggal di pos relay bantal milik bawahannya ini. Dia menyukai buku yang hanya memiliki satu eksemplar atau semacamnya, dan dia mencoba untuk mengurangi 50 tael perak dari harga yang diminta sebesar 300. Namun, dia langsung diusir dari toko tanpa diberi ampun. Hal ini membuatnya kehilangan muka, dan dia sangat marah hingga dia masih belum tenang ketika dia tiba kembali di pos relay. Bahkan, dia hampir memerintahkan kantor daerah untuk menutup toko buku kecil ini. Namun, dia akhirnya membiarkan masalah ini berlalu, dan saya berasumsi itu karena dia tidak ingin mendapatkan reputasi buruk karena hal ini. Suhe mengangguk tanda mengerti. Orang ini kemungkinan besar adalah seorang sarjana Konfusianisme yang keras kepala mengikuti aturan dan tidak mengerti bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain dengan benar. Tuan muda kedua selalu suka mengejek orang-orang ini dan menggambarkan mereka sebagai orang yang dengan tenang membahas filsafat selama masa damai, namun hanya dapat menggunakan kematian untuk membuktikan kesetiaan selama masa malapetaka. Catatan, ini adalah pepatah yang mencaci maki para sarjana Konfusianisme yang hanya tahu bagaimana membahas teori di masa damai, tetapi tidak mampu menawarkan bantuan nyata di masa bencana. Jadi, mereka hanya bisa menggunakan kematian untuk membuktikan kesetiaan mereka kepada kaisar. Tuan muda kedua juga tersenyum dan berkata bahwa kekaisaran Li Agung akan menjadi seperti itu dalam waktu 200 tahun. Akibatnya, Suhe memiliki rasa tidak suka yang mendalam terhadap para cendekiawan. Jalan pos yang melewati kota Lilin Merah merupakan salah satu dari 3 jalan pos utama yang menghubungkan wilayah selatan Kekaisaran Li Besar ke ibu kota. Para pedagang dan pejabat yang relatif kaya yang ingin bepergian ke utara dan mengunjungi ibu kota serta kota-kota besar lainnya sering memilih jalan pos ini. Meskipun 2 jalan pos lainnya lebih lebar, pos-pos penghubung di sepanjang jalan selalu pengap dan penuh sesak. Jika seseorang tidak cukup berkuasa atau berpengaruh,
mereka tidak akan dapat memasuki pos-pos penghubung ini, apalagi menemukan kamar untuk ditinggali. Setiap tahun, banyak pejabat dan pedagang kaya akan kehilangan muka dan menderita penghinaan karena mereka tidak menyadari situasi ini. Sementara itu, para sarjana yang bepergian ke ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran juga suka memilih jalan pos ini, dan ini karena mereka belum menjadi pejabat. Mereka sering bepergian dalam kelompok 2 atau 3 orang, dan ini memungkinkan mereka untuk saling menjaga serta menikmati pemandangan dan petualangan bersama. Adapun para pejabat yang frustrasi karena dibuang ke selatan, mereka seringkali suka membuat puisi dan mencoret-coretnya di dinding kamar tempat mereka menginap. Para pejabat ini juga suka mengambil jalan pos yang melewati kota lilin merah. Dengan cara ini, dinding-dinding di kamar-kamar stasiun relay bantal dipenuhi dengan kata-kata frustrasi dan ratapan dari para sarjana dan pejabat. Li Baoping menjulurkan lehernya dan mulai mencari buku yang cocok. Dia melirik ke sana kemari, dan tidak ada pola kemanapun dia mencari. Semuanya dilakukan secara spontan. Sesekali dia akan mengeluarkan buku dan membolak-balik beberapa halaman secara acak, lalu mengembalikannya jika tidak menarik minatnya. Akhirnya, gadis kecil itu memilih jurnal perjalanan seharga 300 koin tembaga. Dia agak enggan menghabiskan uang sebanyak itu, tetapi dia benar-benar menyukai buku ini. Dia berbalik untuk melihat pamannya yang masih muda, yang tersenyum dan mengangguk memberi semangat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pandangan Lin Souyi perlahan menyapu rak buku dengan tertib. Ia memindai rak buku dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Setiap kali mengambil buku, ia pasti akan mulai membacanya dari halaman judul. Setelah membolak-balik beberapa buku, ia akhirnya memutuskan untuk memilih buku Feng Shui yang tidak mencantumkan nama penulisnya. Buku ini berharga 400 koin tembaga, dan Chen Pingan pun menyetujui permintaan Lin Souyi dengan anggukan. Setelah memasuki toko buku dan melarikan diri dari jalanan yang ramai dan bising, Li Huai segera kembali ke dirinya yang dulu, nakal dan nakal, dia seperti kuda liar yang lepas dari tali kekangnya. Karena dia yang termuda dan terpendek, dia dengan keras kepala bersikeras untuk duduk di bahu Liang untuk mengambil bukunya. Liang menyetujui permintaan Li Huai, tetapi dia mengancam akan meninggalkannya di jalanan setelahnya jika dia tidak memilih buku untuk dibeli. Akhirnya, Li Huai memberanikan diri dan memilih sebuah buku baru yang terletak di rak paling atas. Buku ini harganya 9 tael dan 2 koin, dan setelah melihat harganya, Li Huai mencoba diam-diam menyimpan buku itu karena takut. Namun, gerakannya yang ceroboh dan terburu-buru mengakibatkan dia gagal memasukkan kembali buku itu. Sebaliknya, buku itu jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Pemilik toko muda itu membuka matanya dan melirik buku di lantai sebelum membentak, "Anda merusaknya, Anda membelinya." Edisi terbaru, Severed Watercliff, 9 tael dan 2 koin. Li Huai tidak berani membantah orang asing, jadi dia hanya bisa memasang wajah murung dan memperhatikan Chen Pingan dengan seksama. "Apakah kamu akan membacanya jika aku membelinya?" tanya Chen Pingan. Li Huai mengangguk penuh semangat. Chen Pingan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku akan membelikannya untukmu." "Chen Pingan, apakah kamu tidak akan membeli buku untuk dirimu sendiri?" tanya Liang. Chen Pingan yang membayar buru-buru menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya hampir tidak bisa mengenali karakter apapun, jadi apa gunanya membeli buku?" Su He menoleh ke putrinya dan bertanya, "Apakah ada buku yang ingin kamu beli?" Zulu berdiri di pintu masuk toko buku sepanjang waktu. Dia melirik kedua rak buku dan menggelengkan kepalanya. Pemilik toko muda yang hendak menerima pembayaran Chen Pingan berdiri. Rambutnya dijepit-jepit rambut hitam, dan kipas lipat di tangannya berwarna putih tulang. Pandangannya beralih melewati gadis kecil berbaju merah dan anak laki-laki muda yang menyendiri, akhirnya tertuju pada anak laki-laki kecil yang dengan takut-takut memegang buku berjudul Tebing Air Terputus. Ada senyum geli di wajahnya. Liang tersenyum lebar. Setelah meninggalkan toko buku, Chen Pingan dan yang lainnya berjalan menuju River Viewing Street. Su He merasakan sesuatu dan menoleh ke belakang, hanya untuk melihat pemuda yang tampak luar biasa itu bersandar di ambang pintu dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dengan tatapannya. Setelah menatap Su He, dia bahkan tersenyum dan mengangguk sebagai tanda terima kasih. Su He menoleh dan mengerutkan kening. Setelah meninggalkan gang kecil itu, dia buru-buru berjalan ke samping Liang dan bertanya, "Senior Liang, apakah ada yang aneh dengan pemilik toko itu?" Liang membetulkan topi bambunya dan memberikan tanggapan yang benar-benar aneh, katanya, "Dibandingkan dengan dia, masalah sebenarnya masih ada di depan kita. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan kalian. Air di Sungai Rusing Tranquil adalah yang paling bergolak, dan sungai ini dipenuhi dengan terumbu karang tersembunyi dan beting berbahaya serta pemandangan aneh yang terkenal di istana resmi. Di satu bagian sungai,
Ada banyak pilar batu dengan berbagai ukuran yang menyembul dari air, dan ini disebut oleh orang-orang sebagai rebung yang tumbuh di musim semi. Hanya perahu kecil dan lincah yang dapat melewati labirin pilar batu ini, sementara kapal besar merasa jauh lebih sulit untuk bernavigasi. Bahkan para tukang perahu yang tumbuh di tepi sungai tidak berani mendayung perahu mereka dengan gegabah menyeberangi sungai ini. Bahkan, mereka hanya berani melakukannya jika mereka dibayar dengan jumlah yang besar oleh para sarjana dan sastrawan terpelajar yang datang ke sini setelah mendengar reputasinya. Oleh karena itu, ada juga pepatah, perahu seperti kertas tipis, tukang perahu seperti besi. Setiap tahun, sejumlah tukang perahu dan orang luar akan kehilangan nyawa mereka saat mencoba mengarungi hutan batu di bagian sungai Rusing Tranquil ini. Malam hari ini banyak orang berwisata di Rusing Tranquil River. Air sungai yang deras menghantam pilar-pilar batu yang menonjol, namun ada seorang pria yang duduk di atas salah satu pilar tersebut dengan dada dan perutnya terbuka. Ia dengan ringan melemparkan sebuah kendi anggur kosong ke dalam sungai. Di sampingnya, masih ada 3 kendi anggur yang belum dibuka. Di kejauhan, setitik cahaya merah semakin dekat. Ternyata, itu adalah seorang lelaki tua bungkuk dengan lentera merah besar di tangannya. Dengan menggunakan pilar-pilar batu sebagai pijakan, ia melompat dengan ringan dan anggun seperti seekor capung yang meluncur di permukaan air. Sosok yang kuat tiba-tiba turun dari langit dan mendarat di sebuah pilar batu. Pilar batu itu langsung hancur berkeping-keping, tidak mampu menahan pendaratannya yang kuat. Namun, orang itu tetap berdiri di sungai begitu saja. Di tempat lain, seorang wanita setengah baya berjalan melawan arus sungai dengan santai. Ada mutiara seputih salju seukuran kepalan tangan yang mengambang 1 meter di atas kepalanya, dan mutiara itu memancarkan cahaya cemerlang yang menerangi seluruh dasar sungai, membuatnya tampak seperti siang hari. Dia berkata dengan nada malas dan bosan, "Saya berjalan sejauh 50 km melalui sungai ini, tetapi saya tidak berhasil menemukan satu pun harta karun. Siapa yang memberitahu saya bahwa ada barang berharga yang dapat ditemukan di sini?" Lelaki yang sedang minum di atas tiang batu itu melirik ke dasar sungai dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan, kita telah tiba di kota lilin merah." Orang tua itu mengayunkan lentera merahnya dan terkekeh dengan suara serak, "Tuan sebenarnya datang sendiri. Lalu mengapa dia membutuhkan kita berempat untuk datang? Untuk duduk di sini dan bersorak untuknya?" Lelaki itu meneguk anggurnya dan menjawab dengan serius, "Semoga saja begitu."